Pertama, konsep biaya per unit. Activity Based Costing atau sistem ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas dengan proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. 2. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem perhitungan biaya secara tradisional, alokasi biaya dapat didasarkan pada pemakaian bahan baku, jam kerja langsung, dan jam mesin. Hal ini tidak menjadi masalah jika perusahaan menghasilkan produk sejenis. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas. Dengan adanya informasi biaya berdasarkan aktivitas ini, manajemen dapat mengendalikan dan memantau pengorbanan sumber daya dalam berbagai aktivitas. Adapun sistem informasi akuntansi yang mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas tersebut adalah dengan menggunakan Activity Based Costing atau ABC System. 3. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena: pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat unik dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Yang keempat, kalkulasi produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing. Metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Activity Based Costing mengklaim bahwa rekayasa khusus, pengujian khusus, pemasangan mesin, dan lainnya adalah kegiatan yang menggunakan biaya, sehingga menyebabkan perusahaan mengkonsumsi sumber daya. Dengan ABC, perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan ini. Selanjutnya, biaya masing-masing kegiatan akan diberikan hanya untuk produk yang menuntut kegiatan. Selanjutnya yang kelima, pengklasifikasian aktivitas. Proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan-tahapan pembebanan biaya overhead pabrik. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas, yaitu aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas. Yang pertama yaitu unit level activities atau tingkat unit, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jam tenaga kerja langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung dibutuhkan. Yang kedua, batch level activity atau tingkat batch, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah batch yang diproduksi. Misalnya, biaya setup mesin. Semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup, tetapi semakin sering setup dilakukan maka semakin besar pula biaya setup mesin. Yang ketiga, product sustain activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit atau batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkan.
Yang keempat, facility sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan ekstensi perusahaan seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi, aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk atau batch maupun jenis produk.